kaki sedian satu, berdiri begini, berdiri dari situ. Baik, terima kasih Desi. Kita berdoa. Hari ini siapa yang tidak masuk? Semua hadir ya. Baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah teks pidato persuasif. Pidato persuasif adalah kegiatan, jadi anak-anak kalian perlu minta untuk pandangan ke depan di layar fokus. Kalian lihat, itu perlu jelaskan di sini. Lihat, jadi pidato ada dibagi atas 5 bentuk atau 4 bentuk. Yang pertama, apa itu pidato persuasif? Apa itu pidato? Kedua, tujuan pidato. Ketiga, menyusun simpulan isi teks pidato. 4, istilah-istilah yang terdapat dalam pidato adalah sebagai berikut. 5, langkah-langkah penyimpulan pidato persuasif. Jadi, apa itu pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara umum yang menyatakan gagasan, pendapat, arahan, dan pesan. Pidato bersifat persuasif, artinya isi berupa mengajak atau melakukan sesuatu. Ya. Tujuan pidato. Tujuan pidato ada di situ. Kalian sudah lihat? Ada 4 ya. Yang pertama adalah memberikan informasi kepada pendengar, menyampaikan, meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, dan menggerakkan pendengar. Yang ketiga, menyusun simpulan isi teks pidato. Menyusun di situ ada berapa di situ? 4. Nah, 4. Pertama, menentukan tema. Kedua, menentukan pokok-pokok pidato. Ketiga, menyusun kerangka pidato persuasif. 4, mengembangkan kerangka menjadi teks pidato persuasif utuh. Terus kita masuk yang keempat, istilah-istilah yang terdapat dalam pidato persuasif adalah sebagai berikut. Di situ ada berapa? 5. Ya. 5 yang pertama adalah gagasan. Gagasan adalah kesan dalam dunia batin seseorang yang hendak disampaikan kepada orang lain. Gagasan berupa pengetahuan, pengamatan, keinginan, perasaan, dan sebagainya. Terus kedua, pikiran. Pikiran adalah hasil berpikirnya manusia. Ketiga, pandangan. Pandangan adalah hasil melihat atau memperhatikan sesuatu. Keempat, arahan. Arahan adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu. Kelima, pesan. Pesan adalah perintah atau sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada orang lain yang dapat ambil nilai positif. Terus yang terakhir adalah langkah-langkah menyimpulkan pidato. Langkah-langkah di situ ada berapa?
6. Pertama, memusatkan perhatian. Kedua, menyiapkan alat tulis atau buku, pensil, dan bolpoin. Ketiga, mendengar atau membaca pidato persuasif. 4. Mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengar pidato persuasi. Menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Menuliskan kesimpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Jadi itu adalah langkah-langkah penting. Ada 5 langkah-langkah penting yang harus kalian perhatikan dalam menulis pidato. Sejauh ini ada yang tidak jelas? Sangat jelas. Untuk lebih memperjelas, maka Pak Guru akan memberitahukan kalian mulai dari pidato, mulai dari pengertian, tujuan pidato, kemudian di fokusnya layar. Langkah-langkah menyimpulkan pidato persuasif, menyusun teks pidato, sampai di menyusun, dan Pak Guru akan memberikan contoh-contoh. Kemudian kalian nanti Pak Guru minta menuliskan, Pak Guru akan memberikan tugas. Kalian akan menulis sedikit supaya untuk menambah pemahaman kalian tentang pidato. Ya toh? Bisa? Bisa. Oke. Sekarang kita masuk, pertama adalah A. Pengertian pidato, gagasan, pandangan, arahan, dan pesan. Pidato adalah kegiatan berbicara umum yang menyatakan gagasan, pendapat, arahan, dan pesan. Pidato bersifat, artinya isinya bersifat berupa mengajak atau melakukan sesuatu. Istilah-istilah yang terdapat dalam pidato adalah sebagai berikut. Pertama, gagasan yang tadi Pak Guru sudah kasih tahu di sebelumnya. Gagasan adalah kesan dalam dunia batin seseorang yang hendak disampaikan kepada orang lain. Gagasan berupa pengetahuan, pengamatan, keinginan, perasaan, dan sebagainya. Jadi di sini kalian harus memiliki gagasan. Gagasan itu ide, pikiran. Jadi sebelum kita mau menulis pidato, kita harus punya pikiran, ide. Yang pertama itu kita harus buat judul pidato. Jadi kalian kalau mau bikin pidato, mau menulis pidato, itu kalian harus buat ide, tulis ide dulu. Judulnya apa? Kalau judulnya tentang kebersihan lingkungan, ya tulis bicara tentang kebersihan lingkungan. Terus kalau mau judul tentang kerapian, kamu tulis tentang kerapian. Jadi pidato ini judul bermacam-macam. Kalau judul tentang pamalas sekolah, ya judul supaya memotivasi teman-temanmu yang pemalas sekolah untuk rajin sekolah. Begitu berpidato. Kedua, pikiran. Pikiran adalah hasil berpikirnya manusia. Jadi pikiran itu kamu tuangkan di dalam tentang pemikiran. Habis judul, kamu tuangkan pikiran di dalam kertas tulis. Nah, ketiga, pandangan atau hasil melihat atau memerhatikan sesuatu. Jadi hasil kamu melihat sesuatu di lingkungan sekolah atau di teman-teman. Mungkin kamu lihat di situ, kamu bilang ya pamalas sekolah, anaknya teman-teman kenapa tidak ada di sekolah. Nah, di situ kamu lihat, kamu amati, terus kamu tuangkan kata
pikiran itu kamu masuk dalam tulisan, kamu tulis. Nah, keempat adalah arahan. Arahan atau petunjuk untuk melakukan sesuatu. Arahan untuk kamu dengar masukan dari, kalau kamu pikiran kamu sudah tuang itu sudah pas, berarti kami minta pendapat dari guru. Guru kita mau tulis ini. Nanti guru tersebut dia akan ini, begini, kalau kata-kata seperti ini, ya toh. Nah, kelima adalah pesan. Pesan adalah perintah atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang lain yang dapat diambil nilai positifnya. Jadi kita berbicara menegur teman, bukan kita pakai kata-kata yang kita maki dia. Kalau maki berarti bukan positif lagi, itu negatif, ya toh. Akan tersinggung toh. Nah, seperti itu. Jadi kita menulis sesuatu, kita harus pikir baik-baik. Karena di dalam itu ada arahan, maka kita harus gunakan salah satu guru yang kita rasa dekat. Kita menulis pidato. Nah, seperti itu. Terus B, tujuan pidato. Tujuan pidato sebagai berikut. Pertama, A, memberikan informasi kepada pendengar. Pidato persuasif bersifat berbagai macam informasi. Informasi dalam pidato persuasif digunakan untuk menguatkan argumen pembicara sebelum mengajak pendengar. Diharapkan dengan informasi-informasi tersebut, pendengar lebih mudah memahami tujuan dan ajakan pembicara. Jadi informasi yang kita berikan itu harus jelas. Ya toh, harus jelas. Supaya jelas, maksudnya kita berbicara jangan suara kecil, jangan berbicara bisik-bisik. Kita memberikan informasi itu harus jelas, suara besar, lantang. Seperti contoh pembaca naskah itu, Pancasila 45 itu. Kalau kok suara kecil berarti teman-teman udah dengar tidak? Tidak, toh harus jelas, besar supaya mengikuti. Harus meyakinkan pendengar. B, meyakinkan pendengar. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan pendengar atau audiens. Pembicara menyampaikan berbagai macam argumen agar pendengar yakin dan mempercayai isi pidato yang disampaikan. Agar dapat meyakinkan pendengar, pidato harus benar-benar menarik dan benar. Menarik artinya dapat memancing perhatian pendengar dengan menyampaikan yang menarik. Benar artinya dibuat dengan berbagai macam data yang sesuai dengan tema tujuan pidato yang disampaikan. Jadi pidato yang seperti tadi Pak Guru kasih tahu pertama tadi, kita harus angkat judulnya yang betul-betul menarik perhatian. Judul tentang pidato. Jadi pidato itu bukan saja banyak macam kita mau angkat judul. Bukan saja kamu pahami mungkin pendeta di gereja, bukan itu saja. Tapi kita sendiri bisa berpidato dengan kita angkat judul harus jelas. Judul yang kita sampaikan itu harus jelas dan menarik buat penasaran. Jadi pendengar itu kamu harus kasih masuk dalam kamu punya dunia, supaya mereka itu terfokus pada kamu judul yang kamu angkat. Jadi buat pendengar itu, pendengar atau penonton, lebih bagusnya penonton. Jadi macam Desi, contoh Desi itu baca pidato, harus berusaha untuk teman-teman di samping engkau itu orang harus bisa dengar kata-kata.
Mana aku kaget. Kamu kan kemarin nonton video tuh, mata besar itu. Nah, seperti itu. Mau bikin supaya teman-teman heran kalau ini kecil dah. Dia yang itu suara besar. Nah, seperti itu. Terus C. Menghibur pendengar. Pidato persuasif dapat disisipi sedikit humor atau lelucon. Humor dan lelucon yang dimasukkan dalam pidato persuasif bertujuan untuk menghibur pendengar. Namun dalam menyampaikan pidato persuasif jangan sesering menyampaikan humor. Humor yang berlebihan akan mengalihkan tujuan utama pidato persuasif. Yakin menyampaikan, membujuk dan menggerakkan pendengar. Jadi pidato harus sedikit lucu. Harus berbicara dengan kata-kata kasar, tujuan begitu. Tapi jangan terlalu banyak, yang sesering mungkin. Mau lihat kok teman-teman kalau sudah serius, bikin sedikit humor kata. Seperti tadi Pak Guru apel pagi, Pak Guru lihat kamu tegang, Pak Guru bikin lucu. Nah, seperti itu kita berpidato. Pak Guru kasih kamu tegang, seakan-akan ada masalah besar, itu Pak Guru bikin kamu tertawa. Itu orang berpidato seperti itu. Kalau aku kasih dia tegang, kaget dia nonton, dia mati dari sini, berarti sakit. Sakit berarti dorkas jemput. Seperti itu toh. Nah, seperti itu. Jadi jangan buat orang jadi stres, tapi orang menikmati apa yang kau sampaikan. Iya toh. Selain Pak Guru ada Bapak Ibu guru lain, mereka apel, mereka sampaikan ada umur-umur sedikit toh. Seperti Bu Alves, musuh tegang, ibu dikasih kau langsung senyum-senyum kamu tegang, habis senyum-senyum habis itu tegang lagi habis itu senyum. Jadi seperti itu buat orang penonton itu penasaran. Jangan tegang, tapi kalau itu begini, bersama mata kenapa? Iya kan? Gitu. Terus yang keempat kita lanjut. Menggerakkan pendengar. Pidato persuasif bertujuan untuk menggerakkan pendengar. Tujuan ini adalah tujuan utama dalam pidato persuasif. Pendengar akan bergerak melakukan apa yang disampaikan pembicara jika mereka sudah yakin. Keyakinan pendengar didapat dari argumen kuat yang disampaikan pembicara. Jadi untuk menggerakkan pendengar kita harus buat argumen. Kata-kata yang di dalam pidato itu harus buat mereka tertarik, penasaran. Maka mereka akan sampaikan atau tindak lanjut. Seperti itu. Sekarang kita masuk di, kamu lihat yang fokus saja. C. Langkah-langkah menyimpulkan pidato persuasif. Di langkah-langkah itu ada berapa itu? Ada 6. Memusatkan perhatian, menyiapkan alat tulis. Pertama kita memusatkan perhatian berarti kita tidak boleh diganggu ketika kita menulis pidato. Terus lihat buku atau contoh kita pusat fokus. Terus menyiapkan alat tulis seperti di sini buku, pulpen dan pensil. Ya toh. Kamu harus punya barang itu, tidak mungkin kuliah buku sendiri selesai tanpa kau tulis. Setelah kau mau pikir sudah bisa lagi, harus tulis. Dia fokus tulis. Terus mendengarkan atau membaca pidato. Jadi lihat terus kau baca. Mendengar atau membaca pidato persuasif. Mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat dan mendengar pidato persuasif. Terus menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca.
menyimpulkan, buat kesimpulan. Terus menulis simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Jadi setelah kau menyimpulkan, kau buat kesimpulan. Kesimpulan itu kau tulis kembali dalam beberapa kalimat, kata-kata penting. Terus kita masuk di D, menyusun teks pidato. Pidato persuasif bertujuan memengaruhi, mengajak, dan membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan berbicara secara sukarela. Sebenarnya menyusun teks pidato persuasif tidaklah sulit. Dalam menyusun sebuah teks pidato persuasif, susunlah terlebih dahulu pokok isi pidato persuasif. Setelah itu, kamu dapat mengembangkan pokok isi tersebut menjadi sebuah pidato persuasif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat kamu lakukan untuk menyusun sebuah teks pidato persuasif. Tadi kan Pak Guru sudah bilang toh, judul atau tema, menentukan judul atau tema. Kan tadi Pak Guru sudah bilang pertama tadi. Ini sekarang kita masuk di menentukan tema. Menentukan tema. Tema merupakan landasan dasar dalam membuat pidato. Tema dapat diartikan sebagai ide pokok yang akan dibicarakan dalam pidato tersebut. Tema harus dirumuskan secara terperinci agar memudahkan dalam membuat pidato. Jadi kita judul tema. Tema tentang lingkungan sekolah, kebersihan lingkungan sekolah. Tentang itu bilang. Baru kita mulai tulis. Pertama mulai dari salam, selamat pagi, mulai. Puji dan syukur, sampai kita kata-kata mati dan kita tujuan sampai selesai. Akhir kata terima kasih atau shalom. Terus B, menentukan pokok isi. Menentukan pokok isi pidato. Isi pidato pokok isi disusun berdasarkan tema yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pokok isi digunakan untuk menyusun argumen dalam isi pidato persuasif. Sebaiknya pokok isi yang dibuat urut akan memudahkan dalam menyusun kerangka pidato persuasif. C, menyusun kerangka pidato persuasif. Kerangka berhubungan dengan struktur pidato persuasif. Oleh karena itu, kamu harus melihat dan mengingat-ingat kembali struktur yang telah kamu pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Secara umum, struktur pidato persuasif terdiri atas pembuka, isi, dan penutup. Kamu juga harus menyusun kerangka dengan tujuan yang tepat, yakin membujuk pendengar. D, mengembangkan kerangka menjadi teks pidato persuasif utuh. Kerangka yang sudah kamu buat dapat kamu kembangkan menjadi teks pidato persuasif utuh. Kamu dapat menyusun pembuka, isi, dan penutup teks pidato persuasif. Gunakan bahasa yang baik dan benar. Berarti kita gunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa pasar. Bahasa pasar maksudnya kosaya tidak boleh. Kosaya kan kita pakai kosaya. Kalau orang di Jawa sana pakai lugu-lugu tidak boleh pakai di dalam menulis pidato. Seperti kita kosaya sapi. Maksudnya saya pergi, tapi karena kita singkat sapi, maka orang lain akan berpikir bahwa itu sapi. Kalau bukan, orang Papua itu istilah itu sapi. Saya pergi. Jadi jangan digunakan di dalam menulis pidato. Seperti itu. Bagaimana dengan penjelasan Pak Guru? Sudah jelas atau belum? Ada yang belum jelas? Sudah? Untuk memperjelas kalian, maka Pak Guru mau kalian menulis. Pak Guru mau sedikit bertanya
Sebelum menulis, Pak Guru sedikit mau bertanya. Ada yang tahu apa itu pidato? Apa itu pidato? Oke. Pidato adalah kegiatan berbicara umum yang menyatakan gagasan, pendapat, arahan, dan pesan. Pidato bersifat persuasif, artinya isinya berupa mengajak atau melakukan sesuatu. Terima kasih Desi, sangat jelas dan tepat. Ada yang lain? Tidak ada. Berarti apa itu tujuan pidato? Ada yang tahu? Ya, silakan. Memberikan informasi kepada pendengar, meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, menggerakkan pendengar. Ya baik, terima kasih Jekrin, sangat jelas. Ada yang tahu bagaimana menyusun kesimpulan isi teks pidato? Pak Feni, silakan. Menentukan tema, menentukan pokok pidato, menyusun rangkaian pidato persuasif, mengembangkan rangkaian menjadi teks pidato persuasif. Ya baik, terima kasih. Ada berapa Feni? 4. Ada 4, sangat jelas. Ada yang tahu kalau menulis pidato harus memiliki langkah-langkah. Langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah, ada yang tahu? Langkah-langkah menimbulkan pidato persuasif. Ya, Novi. Silakan. Berdasarkan penelitian, menyiapkan alat tulis, buku, pensil, dan buku, mendengar atau membaca pidato persuasif, mencatat dan mengumpulkan pidato yang memberikan informasi ketika sedang melihat atau mendengarkan pidato persuasif, menimbulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca, menuliskan kesimpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Ya baik, sangat jelas. Ada berapa? Novi? Dengan Ada 6. Karena kalian sudah paham, maka untuk menambah pemahaman kalian, maka Pak Guru mau kalian tulis pengertian daripada pidato, terus untuk menambah pemahaman kalian, maka kalian tulis apa itu pidato masing-masing. Terus tujuan pidato langsung saja ditulis. Dari setiap kelompok diminta tulis. Kamu tidak boleh lagi. Jadi,
tahan itu. Baik, kalian punya waktu diskusi sudah selesai, maka aku minta kesediaan dari kelompok 1 yang sudah, silakan presentasikan diskusi, hasil diskusi yang tadi ditugaskan. Kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 belum, berarti kelompok 2 mulai. Tapi semua kelompok harus dapat bisa presentasi. Kelompok 2 sudah? Kamu kelompok 2. Yang ini Novi orang kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berdiri di tempat saja. Kelompok 2 silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa itu pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara umum yang mengatakan gagasan, pendapat, arahan, dan pesan. Pidato bersifat persuasif, artinya isinya berupa mengajak atau melakukan sesuatu. Tujuan pidato: memberikan informasi kepada pendengar, meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, menggerakkan pendengar, menyusun kesimpulan isi teks pidato, menentukan tema, menentukan pokok isi pidato, menyusun kerangka pidato persuasif, mengembangkan kerangka menjadi teks pidato persuasif. Oke, terima kasih. Berikan aplaus buat kelompok 3. Kelompok berikut, kelompok mana? 2 atau kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2 yang mana? Kelompok 1. Ya. Kelompok 2 ini lama. Kelompok 1. Ya. Harus bisa.
sudah. Kelompok 2. Terdapat arahan dan pesan. Pidato bersifat persuasif. Artinya, isian berupa mengajak atau melakukan sesuatu. Tujuan pidato memberikan informasi kepada pendapat pendengar yang meyakinkan pendengar, menghidupkan pendengar, menggerakkan pendengar, menentukan teman, menentukan pokok isi pidato, menyusun skala pidato persuasif, mengembangkan gerakan menjadi pidato, menjadi teks pidato persuasif. Ya baik, terima kasih. Berikan aplaus buat kelompok 2. Kelompok 1, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kelompok 1. Apa itu pidato? Pidato adalah tindakan berbicara umum yang mengatakan gagasan, pendapat, arahan, dan pesan. Pidato bersifat persuasif, artinya isinya berupa mengajak atau melakukan sesuatu. Tujuan pidato: memberikan informasi kepada pendengar, meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, menggerakkan pendengar, menyusun simpulan isi teks pidato, menentukan tema, menentukan pokok-pokok isi pidato, menyusun kerangka pidato persuasif, mengembangkan kerangka menjadi teks pidato persuasif. Ya baik, terima kasih Novi. Berikan aplaus buat kelompok 1. Karena kalian sudah pahami, sudah mengetahui apa itu yang dimaksud pidato, maka Pak Guru yakin kalian sudah lebih jelas mengerti apa itu pidato. Jadi pidato adalah kegiatan umum yang mengatakan pendapat, arahan. Pidato bersifat persuasif, artinya isi mengajak atau melakukan sesuatu. Yang tadi kalian sudah baca sendiri ke kelompok, yang kalian sudah diskusi dan kalian sudah presentasi. Dapat istilah-istilah yang terdapat dalam pidato. Pertama, A. Gagasan. Kedua, pikiran. Ketiga, pandangan. Keempat, arahan. Dan kelima, pesan.
Dalam pidato juga ada tujuan. Tujuan pertama, memeriksa informasi kepada pendengar, meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, dan menggerakkan pendengar. Di dalam pidato juga ada langkah-langkah. Pidato langkah-langkah. Yang pertama, memusatkan perhatian, menyiapkan alat tulis, mendengar atau membaca pidato persuasif, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat, mendengarkan pidato persuasif, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca, dan yang terakhir menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Di dalam pidato juga ada menyusun simpulan. Menyusun simpulan yang tadi kalian sudah tahu sendiri, sudah pelajari. Pertama, menentukan tema, menentukan pokok-pokok, menyusun kerangka pidato persuasif, mengembangkan kerangka menjadi teks pidato persuasif itu. Jadi sejauh ini sudah jelas, maka sebagai tindak lanjut, Pak Guru akan kalian kerja di rumah, ya toh? Kalian membuat satu pidato, menulis, nanti besok baru bawa. Besok baru bawa, ya toh? Bisa? Bisa. Kamu bikin pidato, judul kamu tentukan sendiri, terus kamu bawa datang besok. Bisa toh? Bisa. Karena pembelajaran kita waktu kita sudah habis, maka kamu untuk pembelajaran kita ini besok kita lanjut dengan tugas, yaitu kalian masing-masing mempresentasikan satu maju ke depan, mempresentasikan pidato yang kalian tulis. Bisa toh? Bisa. Ya. Karena tadi kita membuka dengan jadi selain pidato, kalian bisa menulis puisi. Puisi seperti pidato juga. Tapi puisi itu kata-katanya itu kata-kata lebih singkat. Kalau pidato kata-katanya lebih banyak umum. Tapi puisi itu kata-kata yang disingkat. Keras. Jadi kalian belajar ini bukan saja belajar pidato saja, tapi kamu belajar juga pelajaran bisa puisi, bisa kalian pantun, bisa kalian dalam buku bahasa Indonesia itu bukan satu pelajaran saya tahu. Yang penting dari kita adalah jangan pemalas pergi ke sekolah. Kalau pemalas berarti barang-barang itu tidak akan masuk. Kita harus rajin. Karena tadi kita buka dengan doa, maka aku meminta kesediaan dari Desi lagi untuk pimpin kita dalam doa. Kami